Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Emma Yunita Titisari, STMT, selaku dosen mata kuliah Desain Arsitektur 1 kelas F, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Hafiz Haniah dengan NIM 2150605011111006 dari Desain Arsitektur kelas F. Saya akan menjelaskan tugas Desain Arsitektur 1 dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-6. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan gagasan puitik. Proses mendapatkan gagasan puitik saya lakukan dengan cara observasi dengan metode intuitif. Saya berjalan-jalan menikmati suasana tapak, duduk di gazebo sambil merasakan dan mengamati tapak beberapa kali, sehingga terdapat perbedaan suasana di setiap kunjungan. Lalu, beberapa kata-kata yang mampu mendeskripsikan tapak muncul satu persatu yang akhirnya saya rangkai menjadi suatu gagasan puitik yang utuh, sesuai dengan yang saya rasakan. Berikut ini saya akan membacakan bahasa puitik yang telah saya buat. Di antara ruang semesta, milikmu pancarkan ketenangan. Bincang tawa mengusik kehampaan. Kicau burung mengiringi alunan bentala. Senada dengan rona patra yang bersanding elok dengan cakrawala. Kian tertegun amati pesona sirah. Gulungan ragam cipta berpadu kuasa karsa. Temani Baskara yang tersenyum cerah di balik gegana. Tersirat secercah asa di setiap kirana. Hingga Rinai bergegas membawa angan. Basahi jejak setapak, sejukan jaga daratan. Itu tadi adalah bahasa puitik yang telah saya buat. Jika diterjemahkan, bahasa puitik ini menjelaskan tentang taman yang nyaman dan tenang itu merupakan bagian dari alam. Suara pengunjung yang riang mengisi taman yang tenang. Cuitan burung mewarnai irama di alam. Warna tumbuhan menyatu kontras dengan langit, membuat saya terpesona dengan keindahan alam taman. Dan yang harus kita sadari adalah lingkungan merupakan salah satu anugerah yang harus dijaga. Pada taman, sinar matahari bersinar terik bersama awan. Cuaca yang cerah seolah memberikan harapan masa depan. Rintik hujan yang seakan membawa pergi impian, melembabkan tanah berumput yang semakin menyejukkan suasana. Dari terjemahan bahasa puitik tersebut, didapatkan simpulan antara lain, mempertahankan kealamian taman dengan adanya berbagai jenis pohon, tanaman bunga, dan tempat sampah. Adanya bangku taman, naungan, wastafel, jalan setapak, area bermain, dan kolam sebagai fasilitas taman. Selain itu, tapak memiliki potensi angin dan pencahayaan alami yang baik. Dari simpulan terjemahan bahasa puitik tadi, saya memutuskan untuk membuat fasilitas utama berupa naungan atau shelter dan taman baca, dan fasilitas penunjang berupa bangku taman, jalan setapak, kolam, tempat sampah, wastafel, dan lampu taman. Dari bahasa puitik juga, setelah saya analisis terjemahan maknanya, didapatkan kata kunci yaitu tenang dan berirama. Berikut ini adalah side plan tapak yang akan saya gunakan. Selanjutnya, ini merupakan potongan dari tapak saya. Pada tapak ini terdapat pergola dan tempat parkir yang rencananya akan saya tetap pertahankan untuk konsep desain tapak selanjutnya. Lalu berikut ini merupakan beberapa kumpulan foto existing tapak dari beberapa arah dan sisi yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis-analisis yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah deskripsi objek. Objek utama saya yaitu taman baca dan shelter yang memiliki fungsi sebagai fasilitas edukasi dan naungan. Sedangkan objek penunjangnya antara lain terdapat bangku taman, jalan setapak, kolam, tempat sampah, wastafel, dan lampu taman. Lokasi tapak ini berada di Taman Bibit Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Malang, yang memiliki luas sekitar 360 meter persegi. Berikutnya adalah tinjauan fungsi aktivitas dan fasilitas. Yang menggunakan tapak ini kebanyakan adalah warga sekitar tapak, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Kisaran pengunjung yang datang pada weekdays adalah 6-10 orang, sedangkan weekend adalah 11-20 orang. Pengunjung datang ke tapak untuk berteduh, bersantai, belajar, bersosialisasi, istirahat, dan bermain. Pola kegiatan di tapak ini bersifat bebas, tidak berurutan, dan tidak terbatas. Beberapa pencapaian adalah pola radial dan bebas.
Semua aktivitas yang dilakukan di taman dapat dilakukan secara berkelompok dan individu. Lalu saya akan menjelaskan tentang kondisi existing tapak. Yang pertama adalah batas-batas. Di sebelah utara dibatasi oleh jalan perumahan dan pertokoan. Di sebelah selatan dibatasi oleh jalan perumahan dan area perumahan. Pada bagian barat dibatasi oleh pertokoan dan rumah warga. Di bagian timur dibatasi oleh bangunan dan lahan kosong. Selanjutnya adalah analisis tapak. Yang pertama adalah pencapaian. Akses keluar masuk taman bersifat bebas. Memfokuskan akses keluar masuk pada 2 titik sebagai alternatif. Pemberian pagar tanaman untuk pembatas dan transisi ruang. Kualitas visual. Pada bagian depan, peluang view kecil karena mengarah pada jalan perumahan dan pertokoan di sekitar. Sedangkan pada bagian belakang, terdapat sisi view berpotensi karena view ke arah taman terlihat jelas, menarik, dan memiliki 3 titik yang berpotensi. Jadi, bangunan akan menghadap ke area taman. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi iklim pada tapak. Pertama, matahari. Rata-rata panas matahari sekitar 19-31 derajat dari timur ke barat sebagai pencahayaan dan pengatur suhu alami. Jadi, bangunan menghadap ke selatan untuk menghindari sinar dan panas matahari secara langsung. Banyaknya vegetasi meminimalisir suhu panas, namun pencahayaan tetap tercukupi. Lalu, angin. Kecepatan rata-rata lebih dari 10,1 km per jam, memanfaatkan potensi angin musim panas sebagai sirkulasi dan pengatur suhu alami, menambahkan vegetasi untuk meminimalisir bising, panas, dan debu dari jalanan. Selanjutnya, curah hujan. Rata-rata curah hujan sekitar 274 mm per bulan di lokasi tapak. Kontur tanah didominasi oleh permukaan datar sehingga air langsung menyerap ke tanah dan sistem drainase, yaitu adanya kolam kecil dan selokan. Lalu, elemen tapak alamiah dilengkapi berbagai jenis vegetasi seperti tanaman perdu, tanaman gantung, pohon tetehan, pohon cemara, trembesi, kelapa, pohon sukun, dan lain-lain. Sedangkan elemen tapak buatan terdapat riol, selokan, lampu taman, wastafel, jalan setapak, dan pergola. Ruang dan masa tapak akan diisi dengan taman baca, shelter, bangku taman, dan kolam. Sirkulasi ruang tapak bersifat radial, linier, dan bebas. Kemudian fasilitas yang paling sering digunakan oleh anak-anak antara lain ruang baca, bangku taman, dan taman yang memiliki pola radial, klaster, dan linier. Untuk remaja, ada pedestrian, bangku taman, dan ruang baca dengan pola melingkar, radial, dan linier. Lalu, untuk dewasa biasanya akan sering menggunakan naungan, pedestrian, dan bangku taman yang memiliki pola radial atau linier. Hal ini sama untuk orang tua atau lansia. Sedangkan untuk petugas biasanya akan menggunakan tempat sampah dan ruang baca yang bersifat menyebar sesuai dengan tatanan ruang. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis hubungan ruang. Taman baca yang merupakan area edukasi harus bersifat tenang dan aktif agar suasana tetap kondusif namun santai. Hierarki zona bersifat semi-privat dengan intensitas temporal. Lalu untuk naungan atau shelter bersifat santai, ramai, dan aman karena area ini digunakan untuk bersosialisasi, istirahat, dan menikmati suasana. Hierarki zona bersifat semi-publik dengan intensitas yang rutin. Dan yang terakhir adalah taman dan pedestrian yang bersifat aman dan aktif. Area ini digunakan untuk jalan-jalan santai dan paling sering untuk sirkulasi. Hierarki zona bersifat publik dengan intensitas yang rutin. Berikutnya adalah analisis kualitatif. Pada naungan terdapat area duduk yaitu berupa bangku taman dan shelter dengan dimensi ruang untuk sirkulasi total sebesar 6,5 meter persegi yang dapat menampung 10 orang. Sedangkan untuk area berdirinya yang berupa pedestrian dan taman memiliki dimensi ruang sebesar 5,72 meter persegi dengan kapasitas 10 orang. Selanjutnya untuk taman baca. Untuk area duduk yang berupa shelter dan bangku taman didapatkan sirkulasi sebesar 22,75 meter persegi yang dapat menampung 14 orang. Sedangkan untuk area berdirinya yang berupa taman dan area baca mempunyai dimensi total sebesar 8 meter persegi dengan kapasitas 14 orang. Mengingat kembali, kata kunci yang saya gunakan adalah tenang dan berirama. Implementasi kata kunci tenang saya wujudkan dengan bentuk gelombang ringan, suasana teduh, dan alami. Sedangkan untuk kata berirama, saya menggunakan garis lengkung, tangga, dan susunan yang memiliki kesatuan.
Berikutnya adalah konsep desain. Untuk ruang baca, saya mengimplementasikan bentuk gelombang ringan pada atap. Saya juga menggunakan bahan-bahan alami seperti bambu dan kayu. Selain itu, adanya beberapa kisi-kisi untuk sirkulasi udara dan penghawaan. Untuk pencapaian ke ruang baca, saya menggunakan beberapa anak tangga. Sedangkan untuk shelter, saya juga menggunakan bentuk atap dengan gelombang ringan, namun sedikit berbeda dengan yang ada pada ruang baca. Meskipun begitu, saya tetap ingin ada kesan yang membuat keduanya menyatu dan selaras. Oleh karena itu, saya juga menggunakan bahan alami seperti kayu atau bambu juga dan menambahkan kisi-kisi pada shelter. Kedua atap maupun pada shelter atau ruang baca memiliki kemiringan agar tetap dapat mengalirkan air hujan secara maksimal. Berikut adalah maket sederhana sementara yang saya buat. Ruang baca terlihat dengan atap yang bergelombang dan untuk pencapaian menggunakan tangga. Untuk peletakan rak buku, saya berinisiatif menempelkannya pada dinding sehingga tidak terlalu memakan tempat dan tetap bisa terlihat estetik dengan mengikuti bentuk ruang. Selanjutnya shelter. Untuk shelter sendiri saya memiliki dua referensi dengan bentuk gelombang atap yang berbeda. Selanjutnya ini merupakan side plan tapak yang sudah saya desain. Pada sebelah utara terdapat area jalan perumahan dan pertokoan. Pada bagian timur ada bangunan lain. Dan untuk sebelah selatan dan barat berbatasan dengan area taman yang luas. Pada tapak sudah terdapat lahan parkir. Pola sirkulasi bersifat radial dan linear. Pada spot pertama, pengunjung akan menemukan kolam dan bangku taman. Lalu ada shelter utama di bagian sampingnya. Semakin masuk ke area taman merupakan tempat yang lebih privat. Oleh karena itu, saya meletakkan ruang baca di sana. Juga terdapat bangku taman dengan pohon sebagai naungan untuk alternatif. Di sebelahnya terdapat pergola dan wastafel. Di sepanjang pedestrian dan beberapa spot diletakkan lampu taman dan tempat sampah. Terdapat dua jalur alternatif yaitu main entrance dan side entrance. Konsep tapak yang saya buat juga merupakan area hijau, sehingga diletakkan cukup banyak pepohonan untuk meminimalisir suhu panas, bising, dan angin yang berlebih. Namun, pencahayaan alami tetap tercukupi, dan area resapan juga tetap diperhatikan. Oleh karena itu, terdapat beberapa area kosong, riol, dan selokan. Sekian video presentasi untuk memenuhi UTS Desain Arsitektur 1 dari saya. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Ibu Emma dan asisten dosen atas bimbingan, ilmu, dan waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.